Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kajian pemodelan statistik spasial dan pada video yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengantar dari statistika spasial yang diharapkan nanti dapat memberi wawasan kita tentang statistik spasial untuk nanti di video berikutnya akan kita kaji lebih lanjut lagi. Oke, kita mulai dari yang pertama, definisi tentang statistik spasial sendiri. Jadi pertanyaan yang simpel mungkin ya, apakah statistik spasial itu? Nah, beberapa orang langsung menjawab spasial. Spasial itu terkait dengan lokasi. Maka di sini kita tuliskan bahwa statistik spasial itu suatu teknik atau metode statistik yang digunakan untuk menganalisis. Nah, ini saya coret di sini, data spasial. Jadi untuk menganalisis data spasial. Maka ketika kita bicara statistik spasial, ada kolaborasi dua bidang yang tidak bisa dipisahkan, yaitu bidang statistik dan bidang geografi. Statistik kita nanti bicara tentang teknik analisis datanya, geografi tentang teknik keruangannya. Maka muncullah yang namanya statistik spasial. Dan ini ternyata sangat banyak digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang kesehatan ya, dalam bidang kesehatan bisa kita pemodelan jumlah kematian balita misalnya, atau pemodelan tentang penyebaran suatu penyakit misalnya. Nah, dan banyak lagi tentang kaitannya dengan kesehatan yang berhubungan dengan spasial. Terus lagi misalnya kita melihat pemanfaatannya pada bidang lingkungan, bisa kita mempelajari tentang pemodelan polusi udara di suatu wilayah, atau pemodelan tentang pencemaran air bersih, pencemaran air tanah, itu juga bisa. Atau misalnya kita melonjak ke sosial, misalnya pemodelan tentang tingkat kesejahteraan masyarakat, itu juga tergantung kepada lokasi dan masih banyak lagi kegunaan yang lain. Dan yang paling penting di sini adalah sebenarnya data spasial itu apa. Nah, di sini sudah saya tuliskan di sini ya. Data spasial itu adalah data stokastik yang diperoleh dari hasil observasi yang memuat dua informasi. Itu kata kuncinya. Ada dua informasi, yaitu informasi lokasi di mana data itu diperoleh dan lokasi pengukuran. Apa yang akan diukur? Misalnya tadi sudah saya sampaikan misalnya tentang data jumlah kematian balita. Nah, jumlah kematian balita di suatu wilayah itu bisa jadi dipengaruhi oleh fasilitas atau kebijakan dari wilayah yang lain. Kita ambil contoh ya, misalnya kematian bayi di Kabupaten Karanganyar. Mungkin sangat sedikit di Karanganyar kematian bayinya. Padahal jumlah rumah sakitnya juga terbatas. Tetapi di Karanganyar sangat terbantu oleh rumah sakit di Solo yang dekat dengan Karanganyar. Atau dokternya juga Solo. Atau fasilitas kesehatan yang lain juga dari Solo. Inilah yang dinamakan data spasial. Jadi keberadaan apa yang diukur itu tergantung kepada wilayah, termasuk wilayah di sekitarnya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Karakter dari data spasial yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya begini. Kita bisa mengambil hukum pertama tentang geografi oleh Tobler ya, bahwa segala sesuatu itu saling berhubungan, apapun itu. Tetapi sesuatu yang lebih dekat akan mempunyai pengaruh yang lebih baik atau lebih berpengaruh daripada yang jauh. Jadi intinya, sesuatu itu kalau lebih dekat pengaruhnya lebih besar daripada sesuatu yang jauh. Oke ya. Nah, pengaruh spasial ini antar wilayah ya dibagi menjadi dua, yaitu karena faktor ketergantungan spasial dan heterogenitas spasial. Inilah yang nanti menjadi pelanggaran asumsi dalam suatu regresi global yang selama ini kita pelajari. Jadi ketika kasus spasial itu muncul
atau data spasial, maka ketika diregresikan nanti menjadi pelanggaran asumsi. Dan itu akan saya jelaskan sebagai berikut ya. Coba perhatikan di sini ketika kita bicara regresi global ya. Oke, ini persamaannya seperti biasa ya. Jadi YI ada beta 0, ada beta 1x1 dan seterusnya sampai beta kxk ditambah errornya. Di mana, nah ini yang menjadi perhatian di sini. Oke, ternyata di dalam regresi itu ada asumsi bahwa error itu independen, identik, dan berdistribusi normal dengan rata-rata mu, maksudnya rata-ratanya 0 dan variansi sigma kuadrat. Nah, jadi asumsinya apa sih sebenarnya? Ada yang harus dipenuhi, errornya independen, tidak ada autokorelasi. Yang kedua, errornya homogen, tidak terjadi heterosekedastisitas. Ini catatan penting, ini asumsi yang harus dipenuhi. Oke ya. Padahal kalau kita melihat masalah data spasial dihubungkan dengan regresi, tentunya ini menimbulkan dua hal yang bertentangan. Jadi ada pelanggaran asumsi dari kasus data spasial. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, spatial dependence atau ketergantungan spasial, di mana ada hubungan fungsional tentang data antara suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Nah, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, kematian balita di suatu wilayah dipengaruhi oleh fasilitas kesehatan di wilayah lain yang lokasinya dekat. Nah, inilah yang nanti menjadi pelanggaran asumsi tentang independensi dalam regresi. Oke ya. Yang kedua adalah spatial heterogeneity atau heterogenitas spasial, di mana antar lokasi yang satu atau antar lokasi mempunyai struktur atau variansi yang berbeda. Mungkin di suatu wilayah itu variansinya kecil, tapi di wilayah lain itu variansinya sangat besar. Nah, inilah yang menjadi penyebab adanya heterogeneity atau heterogenitas spasial. Dan ini melanggar asumsi error yang harusnya homogen. Dan ini tidak dipenuhi dalam data spasial. Nah, sekarang seandainya saya mempunyai data spasial yang tentunya dengan dengan permasalahan spatial dependence atau spatial heterogeneity, saya paksa, saya olah, saya analisis dengan regresi global atau regresi yang seperti biasa kita lakukan, tentunya sangat berdampak yang luar biasa. Salah satu dampaknya adalah taksiran parameter itu tidak efisien atau variansinya tidak minimal. Yang kedua, perlu dicatat di sini bahwa taksiran standar error parameter underestimate. Apa artinya ini? Kalau terjadi standar error itu underestimate, akan dipastikan akan memperbesar kesalahan tipe 1, yaitu kesalahan menolak H0 padahal seharusnya H0 tidak ditolak. Nah, ini yang cukup berbahaya untuk analisis regresi global seandainya datanya memuat data spasial. Oke, nah sekarang selanjutnya untuk data spasial sendiri sebenarnya ada 3 tipe, tapi di sini saya bahas 2 tipe saja. Yang 3 tipe itu tipe spasial titik, spasial area, dan spasial garis. Tapi ini saya bahas dua tipe saja. Yang pertama spasial titik. Spasial titik itu lokasi suatu wilayah ditunjukkan oleh satu titik yang mewakili wilayah tersebut. Jadi kalau kita lihat ini peta Jawa Timur ya, ini misalnya ini diwakili oleh satu titik ini. Biasanya kalau kita bicara ini kabupaten kota, kita wakili pada titik 0 di wilayah kabupaten itu. Jadi misalnya ketika kita bicara di Surabaya misalnya, titik 0-nya pada kantor Balai Kota Surabaya. Atau kita bicara di misalnya Kabupaten Jombang misalnya, titik 0-nya pada kantor Kabupaten Jombang misalnya. Nah, titik-titik inilah yang nanti menjadi
titik awal kita untuk menentukan jarak dengan titik di kabupaten yang lain. Oke, nanti kita bahas pada video berikutnya. Oke, yang selanjutnya adalah apa yang bisa kita lakukan dengan spasial titik. Ternyata banyak sekali. Ada pemodelan statistika spasial titik, itu misalnya ya, Geographically Weighted Regression atau GWR, Geographically Weighted Poisson Regression. Ini bedanya cuma kalau ini responnya berdistribusi normal, biasanya rata-ratanya mu dan variansi sigma kuadrat. Ketika kita bicara GWPR berarti Y berdistribusi Poisson, dan seterusnya. Termasuk di sini ada logistic regression. Nanti bisa jadi geographically weighted binomial negative regression atau yang lain. Oke ya, jadi banyak sekali, dan nanti pada video berikutnya juga akan saya sampaikan seperti apa GWR atau GWPR, itu kita sampaikan pada video berikutnya. Oke, yang kedua kita bicara spatial area. Lokasi suatu wilayah ditunjukkan oleh luasan dari wilayah itu. Jadi kita tidak mewakilkan suatu titik ke suatu wilayah. Jadi memang wilayah itu full satu luasan di wilayah itu. Jadi full luasan, ini full, yang kuning ini full gitu ya. Oke, nah bagaimana nanti hubungannya? Kalau tadi kan ketika kita bicara titik, nanti hubungannya jarak suatu titik yang tadi diwakili dengan titik yang lain. Ketika luasan, nanti kita spasial area, nanti kita apakah suatu daerah itu bersinggungan dengan daerah yang lain. Kalau bersinggungan berarti dia berpengaruh, kalau tidak bersinggungan berarti tidak berpengaruh. Nah, bersinggungan pun ada macam-macam, ada bersinggungan sisi, ada bersinggungan sudut, atau keduanya. Dan itu nanti bisa untuk pemodelan spasial area ada spatial autoregressive model atau SAR, spatial error model atau SEM, spatial autoregressive moving average atau SARMA. Dan nanti insya Allah pada video berikutnya saya juga akan menyampaikan satu persatu tentang kajian ini. Nah, akhirnya mudah-mudahan ini menjadi dasar kita. Ternyata memang begitu penting kita belajar tipe statistik spasial, karena memang kita tidak bisa memilih-milih apakah data kita itu spasial atau tidak. Maka ketika data kita spasial, mau nggak mau kita harus mengerjakan dengan analisis data spasial. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang berbagai hal terkait dengan pemodelan statistik spasial. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.